Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah suatu bidang ilmu komputer yang sudah dikhususkan untuk membantu memecahkan suatu masalah kognitif yang pada umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan juga pengembangan pola. Selanjutnya kita membahas sejarah singkat dari Artificial Intelligence. Awal mula munculnya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dimulai pada tahun 1940, yang dimana banyak orang yang percaya bahwa AI ini sudah ada sejak era Mesir kuno, yang dimana pada saat itu banyak sekali para ilmuwan yang menggunakan komputer untuk menggantikan beberapa petugas manusia, yang kemudian pada tahun 1913 MC Muller dan Pitts membahas mengenai model matematis dalam AI yang disusul dengan penemuan terbesar AI pada tahun 1950 dari tulisan Computing Machine Intelligence karya paper Alan Turing yang menyebutkan jika mesin yang cerdas yaitu mesin yang dapat menirukan dan berpikir layaknya manusia. Selanjutnya pada tahun 1995 dikembangkan The Logic Theories oleh Neil dan Simon untuk AI perdana, yang kemudian pada tahun 1996 ia mengadakan konferensi The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Sejarah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan terus berkembang dari tahun 1940 hingga 1956 dengan dukungan bapak AI yaitu John Michetti, dan pada tahun 1960 sampai 1970 muncullah istilah klasik AI hingga pada tahun 1980 komputer mulai diperoleh secara mudah dan menghasilkan beberapa terobosan AI dari berbagai universitas. Cara kerja Artificial Intelligence. Cara kerjanya, Artificial Intelligence bekerja dengan cara menggabungkan kumpulan data komputer sehingga akhirnya dapat menemukan pemecahan suatu masalah. Sistem kecerdasan buatan ini bekerja dengan cara menyerap sejumlah data pelatihan berlabel yang cukup besar, serta menganalisis data, koreksi, dan pengenalan pola yang kemudian digunakan untuk membuat prediksi mengenai suatu masa depan. Selanjutnya, untuk menciptakan semua itu, sistem Artificial Intelligence memerlukan dasar perangkat keras dan lunak yang khusus untuk menulis dan melatih algoritma pembelajaran mesin. Pemrograman AI ini fokus untuk 3 keterampilan kognitif, yaitu pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. Contoh-contoh penerapan Artificial Intelligence yang pertama adalah M-Banking. Aplikasi banking juga menerapkan Artificial Intelligence pada sistemnya. Teknologi AI berperan memberikan peringatan ataupun notifikasi saat saldonya berkurang ataupun saat nasabah membeli barang menggunakan kartu kredit. Tugas AI yaitu memberikan notifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pembelian. Yang kedua adalah media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya menggunakan teknologi AI yang mempunyai peran dalam mempersonalisasi penggunanya, seperti friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong dan mencegah cyberbullying. Contoh penerapan yang ketiga adalah melihat peta. Contoh penerapan dari Artificial Intelligence adalah membantu kita memantau kondisi lalu lintas secara real time. Adapun salah satu contoh aplikasi peta di HP yaitu Google Maps. Yang keempat adalah membuka smartphone. Beberapa smartphone pada era sekarang yaitu membuka kunci layar menggunakan Face ID maupun biometrik. Hal tersebut merupakan penerapan sistem Artificial Intelligence. Cukup menempelkan jari atau berhadapan dengan smartphone dan kunci layar terbuka secara otomatis. Di beberapa smartphone kurang lebih dari 30.000 titik inframerah yang ditempatkan di wajah penggunanya kemudian direkam dan dianalisis menggunakan machine learning untuk membandingkan hasil dengan data wajah pengguna yang telah disimpan sebelumnya. Kelebihan dari Artificial Intelligence yang pertama adalah mengurangi risiko human error.
Kecerdasan buatan memiliki risiko error yang jauh lebih sedikit daripada manusia, karena kecerdasan buatan yang terletak pada mesin hampir tidak mempunyai kesalahan, karena mesin akan selalu menghasilkan produk yang sama setiap saat. Dan yang kedua adalah tersedia setiap saat. Produktivitas mesin-mesin dengan kecerdasan buatan tidak akan berhenti. Tidak seperti manusia yang membutuhkan istirahat, mesin-mesin tidak akan merasa lelah. Yang ketiga adalah memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam industri, bahkan dalam aktivitas keseharian manusia pun sudah diiringi dengan mesin yang memiliki kecerdasan buatan. Anda bisa menemukan penggunaan kecerdasan buatan dalam Google Voice, Siri, dan lain-lain. Selain memiliki kelebihan, artificial intelligence ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah memerlukan biaya yang tinggi. Untuk membuat teknologi yang menggunakan sistem artificial intelligence ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Karena adanya kompleksitas mesin yang mendukung, sangat masuk akal jika mesin yang digerakkan terbilang cukup mahal dan spesifik. Dan yang kedua adalah mempersempit lapangan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin-mesin dengan kecerdasan buatan membuat lawan pekerjaan bagi manusia semakin berkurang. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki kreativitas. Mesin-mesin hanya bisa melakukan tugas yang sudah diprogramkan kepadanya. Jika menggunakan mesin untuk hal yang di luar batasannya, risiko gagal menjadi semakin besar. Manfaat AI. Pertama, menghemat waktu. Keberadaan AI sangat menghemat waktu karena membantu pekerjaan manusia. Kedua, ada meningkatkan produktivitas. Saat tadi ada penghematan waktu, tentu saja saat kita bekerja, kita dapat mengerjakan tugas yang lain juga. Jadi itu membantu kita untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan. Yang ketiga ada minimalisasi kesalahan. Nah, AI ini bermanfaat sekali karena saat kita bekerja apa yang kita salah, nah itu akan memberitahu kita bahwa itu salah pada perangkat elektronik itu. Nah, jadi kita dapat mengetahui apa saja yang salah. Yang terakhir adalah memberikan harapan baru. Harapan yang diberikan AI bisa kita lihat pada alat medis dan pada alat penyandang disabilitas.